Pak Web, buat video klarifikasi dong terkait konten video yang berjudul Geger Putra Rama Madiun angkat bicara VS Web. Pak Web, apa dan bagaimana tanggapan Pak Web terkait konten video yang berjudul Geger Geden Putra Rama Madiun Gram angkat bicara VS Web? Kadangku, bagi saya tidak ada yang perlu diklarifikasi. Tidak ada yang perlu saya tanggapi, tidak ada yang perlu saya sikapi terkait konten video yang berjudul Geger Geden Putra Rama Madiun Gram angkat bicara VS Web. Karena saya tidak sesuatu. Saya sudah tidak sesuatu lagi tentang apapun itu. Jadi panjenengan tidak perlu, tidak usah buang-buang waktu dengan sia-sia hanya ngurusin hal-hal seperti itu. Lawang sayanya sendiri nggak apa-apa kok. Bukankah saya sudah membuat konten video indah menanggapi tentang konten video tersebut? Dan di akhir videonya, apapun yang terjadi antara saya dengan para kadang saya di Madiun, itu nggak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Kami baik-baik saja. Tapi Pak Web, konten video itu sungguh memalukan. Memalukan ya wis ben, ndak apa-apa. Tapi Pak Web, saya juga ikut merasakan malunya. Panjenengan ikut merasakan malu terkait konten video itu wajar. Lawang panjenengan kadang saya. Ikatan seorang kadang, jika kadang si A itu ada yang nyubit, maka kadang si B, si D, si J ikut merasakan sakitnya karena dicubit. Namun kalau tentang konten video itu, sudahlah. Nggak usah kita pusingin, nggak usah kita repotin. Nggak usah kita permasalahkan. Lawang sayanya saja ndak apa-apa. Iya kan? Tapi Pak Web, sungguh saya malu. Bahkan yang saya ketahui bukan cuma saya. Ada banyak poro kadang Pak Web yang terpengaruh oleh konten video itu. Bahkan menjadi residu. Saya malu Pak Web. Dikatain orang. Ada orang yang berkata, "Lah itu gurumu, pembimbingmu ternyata pembohong, ternyata pembual. Ternyata ya wis mbok ben. Bukankah kita sedang mengkaji dan mempraktekkan
kesadaran hidup. Kenapa ketika kita mempraktekkan kesadaran hidup, kok masih punya waktu untuk ngurusi hal-hal yang seperti itu? Wis tombok ben, biarkan. Bukankah secara langsung atau melalui konten video saya sudah memberikan motivasi bahwasanya apapun yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling terkait wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, jika itu tidak sesuai dengan kelakuan saya yang saya lakukan di setiap saatnya, yang berarti lain di mulut, lain di hati, lain pula kenyataannya. Ini tentang kesadaran hidup loh. Ini tentang wahyu pancagaib, ini tentang wahyu pancalaku, ini tentang Romo. Lah kalau saya lain di mulut, lain di hati, lain pula di dalam prakteknya, sudah pasti alam semesta akan mengutuk saya. Karma akan menghukum saya. Romo sudah pasti akan menghancurkan saya. Apakah ini belum cukup? Apakah ini tidak cukup? Apalagi saat ini adalah zaman atau era kedaulatan Romo. Yang apapun itu jika tidak murni, jika tidak bersih, jika tidak suci, pasti akan binasa dan hancur. Becik ketitik olo ketoro, sing salah bakal seleh. Wis to, untuk panjenengan yang belum manekung atau gembleng, manfaatkan seluruh waktu panjenengan hanya untuk laku murni menuju suci, agar supaya semua gerak tubuh panjenengan bersih, gerak jiwa panjenengan murni, sehingganya bisa dengan cepat mencapai suci. Untuk panjenengan yang sudah manekung atau gembleng, pertahankan kesucian panjenengan, karena manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan 1 kali seumur hidup, tidak bisa diulangi 2 kali, apalagi sampai 3 kali. Lawang hanya perkara seperti itu saja kok sampai geger, sampai menodai laku, sampai momori laku. Lawang sayanya sendiri tidak apa-apa. Tapi Pak Web oke. Mungkin ini masalah kepuasan. Oke. Gini loh. Tentang video itu sebenarnya ada sedikit salah paham. Dan salah paham sedikit ini digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum yang tidak menyukai kebaikan, yang tidak menyukai kebajikan. Kemudian kesalahpahaman yang hanya sedikit ini menjadi seperti yang direkam dalam konten video yang berjudul Geger Geden Putra Romo Madiun Gram Angkat Bicara VS Web. Perkorone cuma di situ. Lalu kebenaran yang sebenarnya seperti apa Pak Web? Seperti ini loh. Ketika itu saya sedang memberikan motivasi kepada beberapa kadang yang sudah selesai gembleng. Salah satu motivasi ini selalu akan saya berikan kepada setiap putra kekudangane Romo yang baru saja selesai dari gembleng atau manekung. Lah, bentuk motivasi yang saya berikan ini, saya menggunakan pengalaman masa lalu saya. Namun di dalam ceritanya saya singkat.
Artinya saya ambil titik-titik poin pentingnya saja. Kenapa kok saya singkat? Saya ambil titik-titik poin pentingnya saja supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Maksud saya seperti itu. Maka cerita masa lalu saya ini saya singkat, saya ambil titik poinnya saja. Lah, cerita masa lalu saya yang saya singkat ini yang dianggap saya ngarang cerita berbohong, membohongi orang-orang bodoh. Kata-kata ini sebenarnya yang tidak layak itu justru kata-kata ini. Saya dituding mengarang cerita membodohi orang, dan hanya orang-orang bodoh yang mau percaya dengan kebohongan saya, dengan cerita yang saya karang. Dan ini dianggap sebagai pembunuhan karakter, apalagi saya menyebut nama Madiun. Maka Madiun itu luas, Putra Romo di Madiun banyak. Seperti itu kan. Putra Romo di Madiun memang banyak, tapi saya mengatakan kadang saya di Madiun. Artinya Putra Romo yang mengenal saya, yang pernah bertatap wajah sama saya mengenal dia, dia mengenal saya. Itu arti maksud daripada kadang saya di Madiun. Siapapun panjenengan yang merasa Putra Romo dan tinggal di Madiun, kalau belum kenal saya, belum tahu saya, ini tidak terkait, bukan? Lah, justru kata-kata di dalam video itu yang mengatakan ini pembunuhan karakter. Ini mencoreng nama Madiun. Menuduh saya mengarang cerita bohong, membohongi orang, dan hanya orang-orang bodoh yang mau percaya dengan kebohongan cerita saya. Lah, ini bisa dituntut loh. Yang belajar bersama saya itu ribuan. Artinya menganggap kadang putra kekudangannya Romo yang jumlahnya ribuan ini adalah bodoh. Semuanya saya bohong. Ini bisa dituntut balik loh. Kalau harus dipermasalahkan. Tapi sudahlah. Namun oke, saya akan bercerita. Cerita selengkapnya seperti ini. Pada waktu itu saya sedang memberikan motivasi kepada beberapa kadang yang sudah selesai gembleng. Dan salah satu bentuk motivasi ini akan selalu saya berikan kepada setiap poro kadang kekudangannya Romo yang baru saja menyelesaikan gembleng. Motivasinya seperti apa? Seperti ini. Poro kadang kinasiku sekalian, kedepannya nanti panjenengan tidak perlu macem-macem, tidak perlu neko-neko, tidak perlu banyak cerita kepada orang awam secara umum terkait apa atau tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dikarenakan orang yang dipilih oleh Romo itu tidak butuh penjelasan apapun tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku dari kita. Sedangkan orang yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan apapun tidak akan percaya, malah akan menjadi masalah seperti yang pernah saya alami dulu. Motivasinya seperti itu. Kemudian saya mencontohkan dulunya saya ketika saya masih dalam perjalanan laku spiritual hakikat hidup mencari klimaknya manunggal jati atau klimaknya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku ketika manunggal. Pada saat itu saya sudah mengerti, sudah paham dan sudah mengetahui apa dan bagaimana
Itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Sebab itu betapapun sesuatu merintangi perjalanan saya tidak pernah ragu dan saya tidak pernah berhenti untuk mengabarkan tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku secara umum ke penjuru dunia, bahkan sampai ke luar negeri. Namun pada waktu itu saya belum mendapatkan klimaknya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku ketika Manunggal Jati. Nah, ini yang saya cari. Sembari mencari titik klimak Manunggal Jati, sejatinya Manunggal, saya pada waktu itu istilahnya siar ya. Pada waktu itu istilahnya siar. Saya menggunakan istilah siar. Nah, sambil mencari titik klimaknya Manunggalnya wahyu panca gaib dengan wahyu panca laku ini, saya sembari siar. Artinya mengabarkan secara umum tentang apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Itu artinya perjalanan laku spiritual hakikat hidup yang saya lakukan pada waktu itu tidak murni, tidak bersih, dikarenakan saya membawa misi dan visi. Yang namanya memperkenalkan, ya sudah pasti saya banyak bicara macam-macam dan neko-neko agar supaya gampang dimengerti, mudah dipahami. Maksudnya seperti itu. Apa misi dan visi saya pada waktu itu? Visi dan misi saya adalah memperkenalkan apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu panca laku kepada setiap orang, agar supaya di kemudian hari nanti kelak jika ada seorang putra kekudangane Romo melakukan patrap samadi kepergok orang awam ini tidak akan merasa aneh, tidak menganggap yang sedang patrap itu tadi melakukan pelajaran-pelajaran sesat, aliran-aliran sesat dan lain sebagainya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah pernah mendengar, yaitu ketika saya kabarkan, ketika saya syiar. Dan saya berpikir andai kata semua manusia hidup mengerti dan memahami, mengetahui apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, wow, betapa tentramnya dunia ini. Itulah misi dan visi saya ketika saya syiar memperkenalkan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku mendunia. Lah, dikarenakan perjalanan spiritual hakikat hidup yang saya lakukan ini tidak bersih, tidak murni, dikarenakan membawa misi dan visi, maka saya mengalami berbagai macam suka duka masalah yang semuanya tidak ada satupun yang mengenakan. Lah, hal ini saya jadikan motivasi kepada poro kadang yang baru saja menyelesaikan gembleng, agar supaya kadang tersebut di rumahnya atau di tempat kerjanya atau dimanapun nantinya tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak banyak cerita kepada orang-orang awam secara umum terkait tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Maksudnya seperti itu. Kemudian di dalam motivasinya saya menceritakan masa lalu saya ketika saya dalam perjalanan laku spiritual hakikat hidup membawa visi dan misi yang di dalam setiap gerak dan gerik jiwa raga saya selalu bermasalah dan bermasalah. Salah satunya ketika saya di Sumatera, ketika saya di Pekalongan, ketika saya di Brebes, ketika saya di Sidoarjo, dan ketika saya di Madiun, ketika saya di Jogja, dan lain sebagainya. Namun di dalam motivasi itu saya menceritakan 4 tempat saja kalau tidak salah, yaitu Sumatera,
Pekalongan, Brebes, dan Madiun. Namun ceritanya ini saya singkat, ya, ceritanya saya singkat. Maksudnya agar supaya durasi videonya tidak terlampau lama, tidak terlalu panjang. Singkat ceritanya seperti apa? Seperti sudah saya upload, namun videonya langsung saya hapus. Karena apa? Karena saya tidak mau video tersebut menjadi residu bagi seluruh para kadang kekudangane Romo saya. Lalu kisah cerita selengkapnya bagaimana Pak Web? Seperti ini. Waktu itu saya masih dalam perjalanan laku spiritual hakikat hidup, mencari titik klimak manunggal jati. Sembari membawa visi dan misi, yaitu memperkenalkan tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku secara umum, secara luas di seluruh NKRI, bahkan sampai ke luar negeri. Dikarenakan perjalanan laku spiritual hakikat hidup yang saya lakukan ini tidak bersih, tidak murni, sebab saya membawa visi dan misi, maka di sepanjang perjalanannya saya selalu berhadapan, menghadapi, dan merasakan suka dukanya masalah-masalah. Masalah semisal contohnya, saya digerebek warga setempat pernah, didatangi aparat desa setempat pernah, dinaikin mobil patroli pernah, dibegal atau dirampok pernah, diusir pernah, yang namanya dihina, dicaci maki, dibully, difitnah, diadu domba antar sesama kadang saya. Wah, itu sudah menjadi nasi makanan sehari-hari saya. Dikarenakan yang mempermasalahkan ini adalah Madiun, maka saya akan mengulang kisah di Madiun detailnya, tidak saya singkat. Cerita detailnya seperti ini. Ketika saya dalam perjalanan laku spiritual hakikat hidup, mencari titik klimaknya manunggal jati, sembari membawa visi dan misi, setelah berkunjung di Candi Cetha, lereng Gunung Lawu, kemudian saya turun berjalan. Ketika itu malam hari, saya berangkat dari Candi Cetha sekitar jam 9 malam. Kemudian saya sampai di Alas Ketonggo, daerah Ngawi, itu sekitar jam 9 atau jam 10 siang. Karena lelah kemudian saya beristirahat di Alas Ketonggo. Kalau tidak salah saya beristirahat 1 hari 2 malam. Begitu datang di Alas Ketonggo, saya langsung tidur pulas karena capek banget. Bangun, hari sudah mulai petang. Dan ketika saya bangun dari tidur sambil menikmati freshnya setelah beristirahat tidur, saya sambil memijat-mijat halus kedua kaki saya, lalu berkata seperti ini, Romo, kalau panjenengan kasihan kepada saya, mbok saya diberi motor. Nah, di bagian ini yang saya singkat dan menjadikan titik salah pahamnya. Romo, kalau kasihan sama saya, mbok saya diberi motor. Tapi saya enggak tahu kalau motor itu ternyata motor kredit. Singkat banget kan? Cerita selengkapnya seperti ini. Ketika saya bangun dari tidur sembari memijit-mijit halus kedua kaki saya, mungkin bisa dikatakan mengeluh ya. Dan keluhan lengkapnya seperti ini.
Romo, kalau ini bukan kehendakmu, kalau ini bukan gerak-gerikmu, dan engkau tidak menyukai, tolong hentikan saya. Tolong hentikan saya. Tapi kalau ini kehendakmu, ini gerak-gerikmu, dan engkau menyukai, tolong permudah saya, Romo. Beri saya kendaraan agar supaya di dalam prosesnya saya tidak terlalu mengalami capek. Itu kata-kata lengkapnya. Setelah berproses, kemudian saya mandi di Kali Tempuran Alas Ketonggo. Setelah malam kedua, kemudian sekitar jam 4 pagi saya melanjutkan perjalanan kembali ke Brebes. Karena pada waktu itu saya masih berada lebih sering di Brebes. Artinya setelah dari Alas Ketonggo saya kembali ke Brebes. Singkat punya cerita. Nah, ini saya singkat. Kenapa saya singkat? Karena apa? Karena jeda waktunya itu hampir 1 bulan. Nah, kalau enggak saya singkat, waduh gimana Rek? Ya kan? Nah, jarak 1 bulan kurang lebihnya atau beberapa minggu gitu. Sudah lupa karena itu udah lama banget. Jarak beberapa minggu kemudian, saya kedatangan serombongan tamu, 1 mobil dari Madiun. Jumlahnya kalau tidak salah 7 orang atau 8 orang gitu. Nah, serombongan tamu dari Madiun dengan membawa mobil, ini jadi pertanyaan, jadi pergunjingan hangat di lingkungan tempat tinggal saya di Brebes pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu keberadaan saya di Brebes itu pokoknya mantap. Nah, ditambah kedatangan tamu 1 mobil dari Madiun mencari saya. Wow, kata-kata yang paling menonjol, dukun baru itu kedatangan pasien, pasti menerima banyak uang tuh. Bagaimana anak-anak muda di sini? Minta uang rokok sana. Gitu kata-kata yang paling menonjol pada waktu itu ketika saya kedatangan tamu 1 mobil dari Madiun. Singkat punya cerita, ternyata kedatangan tamu 1 mobil dari Madiun ini tujuannya tak lain dan tak bukan adalah meminta atau memohon kepada saya untuk diangkat menjadi murid. Karena mereka tertarik dengan apa yang saya informasikan melalui media sosial. Saya menolaknya. Karena di dalam pengkajian ini tidak ada guru, tidak ada murid. Ini bukan padepokan, bukan perguruan, bukan kebatinan, bukan agama, bukan bla bla bla, semuanya bukan. Ini tentang hidup. Artinya niat tujuan mereka ingin minta diterima menjadi murid saya itu saya tolak. Dan saya terima sebagai kadang. Singkat punya cerita lagi, setelah serombongan tamu dari Madiun ini, saya terima menjadi kadang, saya sambut baik sebagai kadang, dan saya berikan dasar-dasar pembelajaran tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Kemudian mereka ini saya persilahkan pulang ke Madiun lagi untuk mempelajari dasar-dasarnya. Singkat punya cerita lagi, setelah poro kadang saya di Brebes ini sudah mencapai tahapan nglungguhake asmo. Artinya sudah saya anggap mumpuni. Sudah waktunya praktek di lapangan
secara dewasa, artinya tanpa ada saya, praktek sendiri secara mandiri. Nah, dikarenakan poro kadang saya di Brebes ini sudah waktunya mandiri, sudah waktunya dewasa, berarti harus saya tinggalkan. Saya biarkan mereka melakukan praktek seorang diri di TKP. Singkat punya cerita, dikarenakan pada saat itu jumlah kadang yang terkumpul satu lokasi dengan jumlah banyak itu baru di Brebes dengan Madiun. Nah, Madiun ini yang bertamu ke saya tadi itu tadi. Nah, makanya setelah dari Brebes saya berpindah tempat ke Madiun, yaitu membimbing poro kadang saya di Madiun yang tadi saya ceritakan bertamu satu mobil itu tadi. Sebelum berangkat saya memberi kabar kepada mereka dan mereka siap menerima kedatangan saya dan siap menerima bimbingan-bimbingan dari saya secara langsung. Kemudian singkat punya cerita, dari Brebes saya pindah ke Madiun. Dan di Madiun mulailah saya memberikan semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kepada semua poro kadang saya di Madiun secara cuma-cuma dengan cinta kasih sayang, tidak mengharap imbalan apapun. Panjenengan boleh melihat ada banyak rekaman-rekaman video saya ketika saya di Madiun, ketika saya kadangan bersama poro kadang saya di Madiun. Dan apa saja yang saya bimbingkan kepada poro kadang di Madiun itu ada banyak rekamannya. Silahkan cari dan simak baik-baik apa yang saya bimbingkan kepada mereka ketika saya berada di Madiun. Dikarenakan saya sedang dalam perjalanan mengembara. Pada waktu itu saya istilahkan syiar, yang artinya mengabarkan tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku secara meluas. Artinya sudah mulai banyak orang yang mengenal saya. Sehingganya selama saya berada di Madiun, memberikan bimbingan-bimbingan kepada poro kadang saya di Madiun, tidak sedikit poro kadang dari luar Madiun datang mencari saya, menemui saya di Madiun. Minta bimbingan secara langsung walaupun hanya singkat. Bahkan ada yang datang untuk minta bantuan agar supaya asmo sejatinya dilungguhkan. Singkat punya cerita, dengan berbagai macam suka duka selama saya di Madiun, mulai dari makan sego pecel di pinggir jalan bersama, kadangan bersama, tiap hari tiap malam isinya kadangan tok. Di luar kadangan, keluar cari makan di pinggir jalan, lesehan, dan wah luar biasa keren. Luar biasa keren. Nah, setelah poro kadang di Madiun ini mencapai tahapan pembelajaran nglungguh ake asmo, sama seperti poro kadang saya di Brebes, maka saya memutuskan sudah waktunya poro kadang di Madiun ini saya tinggalkan agar supaya melakukan praktek secara langsung di TKP secara dewasa dan mandiri. Artinya tanpa saya. Nah, delalah. Bersamaan dengan itu, telinga saya mendengar bahwa keberadaan saya di Madiun mulai dipertanyakan. Karena saya di Madiun berbulan-bulan, dan selama saya di Madiun, saya sering menerima tamu-tamu dari luar kota Madiun. Saya berpikir kalau saya sampai didatangi RT, RW, warga, wah gawat. Sebab
Poro kadang saya di Madiun tidak akan bisa membela saya. Sebab apa? Karena saya salah, poro kadang di Madiun juga salah. Kenapa saya katakan salah? Lah, poro kadang di Madiun yang kedatangan tamu saya tidak minta izin kepada petugas setempat di desa itu. Begitu juga dengan saya yang datang bertamu tidak izin. Jadi dua-duanya salah. Jadi kalau sampai didatangi RT, RW, dan warga, wah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya saya harus segera meninggalkan Madiun sebelum hal ini terjadi. Tapi saya belum punya tempat tujuan. Harus kemana? Karena poro kadang saya yang jumlahnya banyak dan berkumpul di satu tempat, itu baru di Brebes dengan Madiun. Nah, saya tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat yang hanya ada satu kadang atau dua kadang pada waktu itu. Kemudian saya menguras pikiran. Menguras pikiran loh, artinya ngelar pikiran, gulung pikiran. Tak gelar, tak gulung, tak gelar, tak gulung. Ketemulah sebuah pemikiran. Sudah banyak orang-orang awam yang mengenal apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Dan mereka sudah mempraktekkan. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di tahapan yang harus asma sejatinya dilungguhkan. Artinya pada saat itu ada banyak poro kadang saya di penjuru NKRI bahkan luar negeri sangat membutuhkan saya untuk ngelungguhake asmonya. Artinya saya harus kembali mengembara lagi. Namun saya merasakan sudah tidak mampu dikarenakan capek dan letih. Karena apa? Karena sebelum di Wahyu Pancagaib saja saya sudah mengembara kemana-mana, keliling dunia. Jadi ketemu Wahyu Pancagaib itu hanya tinggal sisa-sisa tenaga saja. Kemudian saya berpikir, untuk bisa menjangkau secara luas poro kadang saya yang membutuhkan saya untuk ngelungguhake asmo, saya harus punya kendaraan. Nah, kemudian saya meminta tolong, meminta bantuan kepada poro kadang saya di Madiun. Dan poro kadang saya di Madiun ini pun ikut berjuang membantu keinginan saya memiliki kendaraan agar jangkauan saya bisa luas di dalam syiar memperkenalkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Ceritanya syiar dulu. Dengan berbagai macam proses yang amat sangat rumit. Wow. Akhirnya saya mendapatkan sebuah motor. Kenapa saya katakan rumit? Saya tidak punya uang. KTP saya pada waktu itu masih KTP Sulawesi. Pokoknya rumit. Jadi uang DP untuk kredit motor ini 1 juta. Lah, showroom atau dealer yang menerima DP cicilan 1 juta ini kan minim. Jadi, wah, namun kesimpulannya tetap saya berhasil mendapatkan motor Honda Vario. Dengan cicilan setiap bulannya hampir 500-an. 500 lebih kalau tidak salah. Pokoknya kalau bukan hampir 500 ya 500 lebih. Itu cicilan setiap bulannya. Saya berpikir seperti ini. Sepertinya bukan suatu masalah. Karena apa? Karena sudah sangat banyak poro kadang saya yang mengenal Wahyu Pancagaib dan sudah sampai di tahapan asmo sejatinya harus lungguh. Artinya mereka membutuhkan saya untuk membantu tentang ngelungguhake asmo. Artinya lagi saya akan dipanggil ke sana, dipanggil ke sana, dipanggil ke sana seperti itu. Itu yang ada di dalam otak saya pada saat itu. Artinya kalau setiap orang yang memanggil saya datang,
itu memberikan ganti bensin 50.000 katakanlah, 50.000 per orang. Nah, kalau di setiap harinya saya bisa mendatangi 5 atau 10 orang, karena saya pakai motor ya, enggak jalan kaki. 5 atau 10 orang, berarti setiap harinya saya dapat 500.000 kan, kali 1 bulan. Cicilan kurang lebih 500. Kecil kan? Itu yang ada di otak saya pada waktu itu. Dikarenakan saya belum menemukan titik klimaknya Manunggal Jati. Jadi otak saya masih main. Otak saya masih main, tapi sadar, ndak lupa diri. Mulailah saya action. Saya berpamitan baik-baik dengan para kadang saya di Madiun. Melanjutkan perjalanan mengembara menggunakan motor. Saya wanti-wanti dan menunjuk salah satu kadang saya dari Madiun ini bernama Dwi Catur untuk menjadi pengarep selama saya dalam perjalanan keliling. Bahkan kadang saya Dwi Catur ini juga menganggap saya sebagai bapak angkatnya. Bahkan suatu ketika saya dalam posisi yang sangat jauh, saya diberi kabar kalau Dwi Catur ini hendak menikah, hendak menikah. Dan di dalam pernikahannya saya mendengar kabar Dwi Catur ini hendak minta kado apa-apa gitu. Namun kalau Pak E, ya, saya dipanggil akrab di Madiun itu Pak E. Kalau Pak E bisa menghadiri pernikahan saya, itu sudah melebihi kado apapun. Itu katanya Mas Dwi Catur pada waktu itu. Lanjut punya cerita. Kemudian saya melanjutkan perjalanan syiar, memperkenalkan apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku secara mendunia. Menggunakan motor, sudah tidak jalan lagi. Langkah pertama setelah saya meninggalkan Madiun, saya menuju ke Alas Ketonggo. Ada sesuatu yang saya sukai di pertapan Alas Ketonggo, yaitu pertempuran sungai yang hulunya dari Gunung Lawu, dari dua sisi Gunung Lawu dan bertemu di Alas Ketonggo. Nah, tempat tempuran sungai atau kali tempuran ini yang saya sukai. Untuk apa? Mandi. Saya suka mandi di kali tempuran Alas Ketonggo. Maka langkah awal setelah saya punya motor meninggalkan Madiun, langkah awal saya adalah menuju Alas Ketonggo untuk melakukan mandi. Bukan apa-apa, hanya mandi. Kemudian bersamadi, melakukan patrap samadi. Itu saja. Sesampainya di Alas Ketonggo, ketika saya hendak mandi, sembari melepas pakaian saya satu persatu di pinggir kali tempuran, teringat saya dengan kata-kata saya beberapa bulan yang lalu di Alas Ketonggo. Ketika itu saya baru turun dari Candi Ceto, hendak kembali ke Brebes, dan saya singgah di Alas Ketonggo. Di dalam capek saya berkata, Romo, kalau ini adalah kehendakmu, gerak-gerikmu, dan engkau menyukai, tolong permudah saya. Kalau ini bukan gerak-gerikmu, bukan kehendakmu, dan engkau tidak menyukai, tolong hentikan saya, karena saya sudah capek. Namun kalau ini adalah kehendakmu, ini gerak-gerikmu, engkau menyukai, tolong permudah saya. Beri saya kendaraan agar supaya tubuh saya tidak merasakan terlalu capek. Itu kata-kata saya beberapa bulan yang lalu. Nah, di saat saya melanjutkan perjalanan dari Madiun ini tadi sampai di Alas, lah saya ingat kata-kata ini. Kemudian berucaplah saya, bukan cuma di dalam pikiran atau hati, tidak, sampai mengucap, saya sampai mengucap.
Saya minta diberi kendaraan. Sambil tertawa saya minta kepada Romo diberi kendaraan. Dan Romo mengabulkan gitu. Mengabulkan, yaitu memberikan kendaraan kepada saya berupa motor Honda Vario. Tapi saya nggak pernah nyangka dan saya nggak ngerti kalau Romo mengabulkan permohonan saya itu motornya motor kredit. Nah ini benar-benar saya nggak nyangka gitu loh. Nah bagian ini kan yang dianggap saya ngarang cerita. Padahal ini hanya cerita singkat. Coba kalau tidak saya singkat, dari tadi itu, ya kan? Seperti itu. Setelahnya saya melanjutkan perjalanan syiar, memperkenalkan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Di dalam perjalanannya, dikarenakan perjalanan spiritual laku hakikat hidup yang saya lakukan ini tidak bersih, tidak murni, maka saya menghadapi berbagai macam suka duka masalah. Salah satunya tentang motor. Masalah motor, rumitnya di mana? Rumitnya di bagian nyicil setiap bulannya. Tadi di awal saya sudah memberitahukan, pikiran saya berpikir, nah kan setiap bulannya kecil deh, cicilan segitu setiap bulan. Namun dalam kenyataannya, setelah prosesnya berjalan, di cicilan bulan kedua dan ketiga, ini mulai bermasalah ini, mulai bermasalah. Nunggak, pernunggak dan Saya di SMS, di WA sama Mas Dwi, Pak, bagaimana? Saya pusing banget di situ, pusing. Pada akhirnya ada salah satu kadang saya, bukan salah satu ya, ada beberapa kadang saya yang sedang bekerja di luar negeri. Dia bisa membaca mimik wajah saya. Jadi dulu kan saya masih aktif di media sosial ya. Jadi kalau saya pergi ke sana, ke sana itu saya selalu update di media sosial. OTW bla 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 bla, OTW bla bla bla. Sambil menampilkan foto-foto saya ketika saya melakukan perjalanan. Nah, ada beberapa kadang saya yang sedang bekerja di luar negeri itu bisa membaca mimik wajah saya. Suatu hari mereka WA kepada saya, Pak Web, saya lihat wajah Pak Web kok seperti ada tekanan gitu. Terlihat sedih. Ada apa sih Pak Web? Saya mengelak. Enggak ada apa-apa, saya ngelak intinya. Tapi dia memaksa saya terus. Tolong dong Pak. Saya kan kadang Bapak, teman Bapak. Ceritakan kepada saya Pak Web, barangkali saya bisa membantu dan Pak Web sedikit berkurang kesedihannya dan lain sebagainya. Akhirnya saya cerita tentang kredit motor ini. Lah, sehingganya ada beberapa kadang saya yang bekerja di luar negeri itu ikut membantu nyicil bulanan. Tapi ya tidak selalu. Yang namanya juga orang, mereka di luar negeri kan buruh. Jadi ya seperti itu, dan saya ucapkan terima kasih. Namun sungguh saya tidak pernah minta bantuan kepada mereka, tidak. Tapi mereka sendiri yang melakukan itu karena melihat saya kasihan. Di dalam perjalanan prosesnya rumit banget. Melibatkan beberapa kadang tentang cicilan motor setiap bulannya. Kenapa hal ini terjadi? Seperti ini. Di awal tadi saya berpikir bla 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 seperti itu kan. Namun dalam kenyataannya, ketika saya dipanggil oleh seorang kadang untuk datang ke rumahnya agar saya membantu dia untuk nglungguhake asmo sejatinya. Tidak semua kadang ini bisa mengganti bensin motor saya. Hanya sebagian kecil saja. Ingat, hanya sebagian kecil saja yang bisa mengganti bensin motor saya. Sebagian besarnya, mohon maaf, saya tidak bisa cerita karena saya tahu sikonnya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan ketika saya dipanggil, ditelepon atau di SMS oleh seorang kadang, Pak Web, saya sudah praktek, sekarang saya pengen dilungguhkan asmonya, ingin asmo sejati saya dilungguhkan. Katakanlah jam 2 pagi saya ditelepon, maka jam 2 pagi itu saya langsung berangkat menuju kadang yang nelpon saya itu tadi. Ini setiap hari, setiap malam seperti ini. Saya nggak peduli waktu, saya nggak peduli posisi saya ada di mana dan sikon saya sedang apa. Saya juga tidak peduli panas, hujan, siang atau malam. Begitu ditelepon tentang wahyu pancagaib, saya langsung berangkat. Nah, dikarenakan tidak semua kadang saya yang membutuhkan saya ini punya kemampuan untuk mengganti bensin saya, maka cicilan bulanan motor kredit ini jadi mumet saya. Wow, keren. Dan saya tidak pernah cerita tentang ini kepada siapapun. Saya tanggung sendiri, saya telan sendiri. Sampai pada suatu saat ada salah satu kadang mengetahui, padahal saya tidak pernah cerita. Berarti kadang ini mengetahui dari Mas Dwi, catur. Mungkin seperti itu. Namanya Anas dari Ngawi, namun dia bekerja dan domisili di Jakarta. Awalnya saya ditanya dan bla 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 bla, dan saya pun jujur kalau saya sedang punya kredit motor. Setelahnya kemudian dia berkata, "Oke Pak Web, oke Pak E. Sekarang Pak E fokus saja di dalam siar. Soal cicilan motor biar saya yang nanggung." Wow. Saya anggap ini romo, tapi menggunakan jiwa raganya kadang saya Mas Anas dari Ngawi namun bekerja di Jakarta. Sedikit saya ringan. Wah, semakin jauh saya melakukan siar, mengabarkan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancakib dan wahyu pancalaku. Sampai ke Sumatera, ke Bali. Dan sudah yang pasti dengan berbagai macam suka duka masalah yang saya alami dikarenakan laku spiritual hakikat hidup saya tidak bersih dan tidak murni, alias membawa visi dan misi. Ceritanya seperti itu. Namun pada titik akhirnya, singkat punya cerita, apapun ceritanya, motor ini saya yang melunasi. Artinya, jika ada kadang ini di luar kadang saya yang sedang bekerja di luar negeri, yo. Karena apa? Karena kadang saya yang sedang bekerja di luar negeri ini, wah no problem tentang ini, no problem. Dia rela, dia wis pokoknya macam. Kalau ada kadang di Jawa terkait motor ini, katakanlah ikut membantu nyicil motor ini, sesungguhnya uang mereka sudah saya kembalikan melalui Mas Dwi Catur. Dan motor ini akhirnya jadi hak milik saya karena saya yang melunasi. Ya, karena saya yang melunasi. Walaupun dulu saya pernah mengatakan kepada mereka, nanti kalau saya sudah selesai siar, sudah selesai selesai keliling mengembara ya, motor ini akan saya berikan kepada mereka dan saya sudah tidak peduli lagi tentang motor itu. Dulu saya pernah berkata seperti itu. Namun dalam kenyataannya kan saya masih belum selesai pada waktu itu. Jadi motor belum saya berikan. Tidak saya berikan. Karena apa? Karena di dalam prosesnya saya belum selesai pada waktu itu. Hingga pada akhirnya saya bermasalah di Brebes dan ujung-ujungnya saya sampai di Juwangi, Boyolali ini. Dan mendirikan pesanggrahan di sini. Itu pun semuanya tahu, bahkan poro kadang saya di Madiun juga sempat datang untuk menyumbangkan tenaganya, membantu saya mendirikan pesanggrahan di sini. Dan itu tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Suatu ketika, salah satu kadang saya dari Madiun ini datang ke sini mau ngambil motor. Dan saya menahan.
Kenapa saya tahan? Pada waktu saya sedang dalam proses membuat pesanggrahan di sini, saya membutuhkan uang. Karena apa? Karena saya tidak bisa melakukan sendiri. Ada orang-orang yang saya pekerjakan di situ, yang artinya harus saya bayar. Terus material-material juga nggak ada yang gratis kan, saya butuh uang di situ. Nah, di dalam prosesnya saya menggunakan uangnya warga setempat yang saat ini sekarang ini sudah menjadi kadang. Namanya Mas Naryo. Saya menggunakan uangnya Pak Naryo ini 10 juta. Dan motor saya tinggal di situ katakanlah sebagai jaminan atau sebagai kepercayaan. Nah, uang ini saya gunakan untuk pesanggrahan dan bla bla bla, pokoknya tetek bengek lah. Nah, motor ini mau diambil kan saya waduh, kalau sampai motor ini diambil, nah saya tahan. Kemudian mereka saya suruh kembali tanpa membawa motor, namun bensin kendaraan mereka bolak-balik dari Madiun Juang itu saya ganti dan saya beri pesangon dan bla bla bla. Pokoknya soal uang itu saya nggak mikir deh. Blok cul gitu soal uang itu ya. Bahkan saya pernah menjanjikan terkait motor ini di detik-detik terakhirnya ya. Nanti motor ini tetap kepada saya. Kenapa saya menetapkan motor kepada saya? Jadi motor ini, wah, motor sejarah gitu loh. Saya ingin motor ini tetap ada di pandangan saya karena dia pernah mengantarkan saya sampai bla 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 gitu. Nah, nanti yang apa namanya sebagai penggantinya saya akan memberikan uang. Saya memberikan uang 20 juta dan silakan dibelikan motor baru lagi, namun motor ini tetap kepada saya. Itu kata-kata saya pada waktu itu. Namun apa? Namun saya mengalami kesulitan. Ya, dengan janji saya ini, saya mengalami kesulitan. Artinya saya tidak bisa memberikan uang 20 juta sebagai pengganti motor ini. Bahkan sampai motor ini lunas, saya lunasi, saya tetap tidak bisa memberikan uang 20 juta yang saya janjikan itu. Dan melalui video ini, saya angkat tangan dengan janji saya tentang uang 20 juta itu. Artinya saya nyerah. Saya tidak bisa menepati janji ini dan mohon maafkan saya. Kenapa saya merasa kesulitan? Nah, ini prosesnya seperti ini kan, jadi seperti ini. Dikarenakan prosesnya seperti ini. Hal ini terjadi itu dikarenakan kadang saya dari Ngawi Mas Anas itu memberi peluang karena dia merasa paling berhak tentang motor ini. Karena paling banyak nyicilnya kan, paling banyak. Jadi dia merasa paling berhak, lebih berhak tentang motor ini. Sehingga dia memberikan peluang kepada Kadang Madiun. Dan Kadang Madiun yang diberikan peluang memanfaatkan peluang ini untuk mengambil motor. Bahkan untuk mengikat motor ini, motor apa BBKB motor setelah lunas. Padahal detik-detik bulan terakhir cicilan itu ya saya yang melunasi, yang nutup cicilan terakhirnya itu. Nah, ternyata BBKB-nya ini digadekan 10 juta lebih lah digadekan. Nah, mungkin karena yang gade BBKB ini kan sudah lama ya, BBKB-nya nggak diambil-ambil. Nah, sehingga dia itu nagih terus dan yang menggadekan BBKB kan pusing. Nah, mungkin alasan ini motor hendak diambil. Namun pada detik-detik terakhir BBKB itu saya ambil, saya kasih uang. Lalu BBKB-nya saya bawa pulang. Lah, dikarenakan saya belum bisa mengembalikan uang 10 juta kepada Pak Naryo. Dan motor yang saya taruh di situ adalah motor plat nomor kota lain. Dan atas namanya bukan atas nama sendiri kan. Saya khawatir nantinya ada apa-apa. Maka BBKB pun saya berikan kepada Pak Naryo. Namun sebelum itu ada proses yang luar biasa. Sebelum proses motor ini selesai, lunas,
ada proses yang luar biasa. Waktu itu saya eksis di media sosial. Saya pergi kemanapun, hendak apapun, saya selalu update di media sosial. OTW, OTW, OTW dengan gambar-gambar atau foto-foto saya dalam sikon pada saat itu. Nah, di dalam perjalanannya, ada seorang ibu rumah tangga yang memperhatikan saya melalui media sosial. Sehingganya saya ada dimanapun, saya sedang apapun, beliau selalu mengetahui. Di saat saya keliling NKRI menggunakan motor. Ketika saya kepanasan dia tahu, ketika saya kehujanan dia tahu. Ketika saya membuka tenda di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, dia tahu. Singkat punya cerita, terenyuh ibu-ibu rumah tangga ini. Kemudian dia bermusyawarah dengan suami dan keluarganya. Berniat membelikan mobil buat saya untuk sarana syiar. Tapi saya tidak tahu ini, saya tidak tahu. Ceritanya suatu ketika saya didatangi pegawai showroom dari Solo. Honda Solo Baru kalau tidak salah. Saya didatangi pegawai showroom. Dan pegawai showroom itu mengajak saya untuk datang ke showroomnya, ke showroom mobilnya, ke dealer mobilnya. Bapak, saya minta waktunya, saya ingin mengajak Bapak mengunjungi dealer saya atau showroom mobil saya. Dan nanti Bapak silahkan milih yang Bapak sukai itu mobil apa. Kaget. Saya diberi kata-kata seperti itu, kaget. Ini ada apa? Ada apa? Kemudian petugas itu mengatakan ada seseorang yang ingin membelikan mobil Bapak. Tapi orang ini tidak mau disebutkan namanya. Oh, tidak bisa begitu. Kalau tidak jelas siapa orangnya dan apa maksud tujuannya, saya tidak bisa menerima. Mohon maafkan. Itu kata-kata saya pada waktu itu. Nah, petugas ini kan tidak mau gagal kan. Nah, akhirnya dia berupaya dan berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan. Ternyata yang hendak membelikan saya mobil ini adalah Ibu Ari dan Pak Ari. Kadang asli dari Sragen namun tinggal di Bali dan buka usaha di Bali. Beliau melakukan ini karena tergugah, kasihan, tidak tega melihat perjalanan saya yang sebegitunya. Karena orangnya sudah jelas, maksud tujuannya jelas, akhirnya saya terima. Dan saya pun diajak ke showroom atau dealer. Saya disuruh milih mobil. Wah, mobilnya bagus-bagus ya, namanya juga showroom ya, namanya juga dealer. Bagus-bagus. Dan saya menjatuhkan pilihan pada mobil Honda Brio Matic. Panjenengan tahu berapa harga mobil Honda Brio Matic baru dan cash? Sampai sekarang tidak ada masalah. Padahal Ibu Ari dengan Pak Ari sekeluarga ini baru bertemu saya satu kali. Jadi dulu setelah mengenal saya melalui media sosial, beliau berkunjung ke pesanggrahan saya. Satu kali, kemudian saya bawai buku bimbingan tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Setelah itu dia pulang lagi ke Bali. Setelah itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Artinya belum mendapatkan bimbingan secara langsung dari saya. Bimbingan yang mereka dapatkan ini melalui media sosial dan buku ini tadi.
Namun sampai sebegitu tingginya kesadaran mereka meringankan perjalanan saya di dalam laku spiritual hakikat hidup. Itu Honda Brio Matic. Lawang baru motor Vario saja sudah ribut. Toh pada akhirnya saya sendiri yang melunasi. Sudah bikin geger netizen. Matur suwun Romo. Matur suwun. Itulah cerita selengkapnya. Namun tetap banyak yang saya singkat. Pada intinya, saya telah menanam kebaikan kepada para kadang saya di Madiun. Saya ingat-ingat, selama saya di Madiun, saya tidak pernah membuat kecacatan. Saya tidak pernah merugikan para kadang saya di Madiun. Semua apapun yang saya bimbingan, yang saya berikan kepada para kadang saya di Madiun, atas dasar cinta, kasih sayang. Bukan yang lain. Kalau secara awam dikatakan, jika mereka membalas kebaikan saya dengan cara seperti itu, ya ora apa-apa toh. Lah wong saya ndak apa-apa. Lah makanya mulai dari video ini sudah capek. Nggak usah seperti itu. Apa sih keuntungannya? Apa sih keuntungannya? Masih kurangkah wejangan-wejangan yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku? Masih kurangkah? Kalau tidak kurang, prakteknya mana? Lawang baru mengetahui video seperti itu saja sudah geger mendunia. Bagaimana mungkin panjenengan bisa membuktikan kata-kata saya yang setinggi langit? Lawang wahyu pancagaib panjenengan, wahyu pancalaku panjenengan, ukurannya baru segitu. Sesama putra kekudangane Romo itu kadang hubungannya. Panjenengan tahu apa itu kadang? Kadang itu melebihi saudara kandung. Kenapa saya katakan melebihi saudara kandung? Saudara kandung itu bisa bertengkar hanya gara-gara warisan. Tapi kalau kadang, jika kadang si A itu dicubit seseorang, maka kadang si B, si D, si C ini ikut merasakan sakitnya dicubit. Itu hubungan kadang. Jadi suatu ketika kalau panjenengan mengetahui ada kadang, artinya sesama putra kekudangannya Romo tersandung, jika bisa melakukan sesuatu, tolong. Jangan malah dijatuhkan. Mengetahui ada kadang kesandung malah didorong dijatuhkan. Bukannya dibantu, bukannya ditolong, bukannya diingatkan. Kalau tidak bisa melakukan apa-apa, diam. Diam dengan wahyu pancalaku. Tidak usah ngapa-ngapain. Harusnya seperti itu. Nah, kalau dikatakan saya kepleset tentang video saya, ini kan saya kepleset nih. Saya tersandung. Kenapa saya tidak diingatkan? Kan saya kadang panjenengan. Kalau mengetahui saya itu kepleset atau kesandung, harusnya diingatkan. Bukan malah didorong supaya jatuh. Panjenengan ngerti maksudnya kadang apa enggak sih? Kurang apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Aduh. Kesimpulannya sudah. Nggak lucu. Kalau orang lain mungkin mendapat nama ya, kiai itu bertengkar dengan kiai ini, ustadz itu berdebat dengan ustadz ini, itu benar dapat nama. Saya masa sama murid saya sendiri, sama kadang saya sendiri, aduh malu banget. Sudah. Mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita yang tidak manusiawi, yang tidak berkesadaran.
dengan kesadaran yang bermanusiawi saat ini, yaitu menggunakan atau mengibadahkan wahyu panca gaib dengan wahyu panca laku. Sungguh antara saya dengan poro kadang saya di Madiun ini nggak ada apa-apa nggak ada. Nah, cuma panjenengan sendiri yang tertipu bahkan terjebak oleh video itu. Hanya sedikit salah paham, dan sedikit salah paham ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk memperbesar atau untuk mempermasalahkan video saya. Katakanlah saat ini kan saya lagi viral, ya kan? Saat ini saya lagi viral. Dan keviralan saya ini 90%-nya itu orang lain yang mengviralkan saya, bukan saya gitu. Salah satu contoh, ada channel-channel dengan konten-konten videonya yang judulnya wah macam-macam. Ada yang mengatakan guru spiritual terbaik yang lagi viral di Boyolali, ada yang gunakan pakai judul seperti itu. Ada yang apa namanya, guru spiritual hebat, atau macam-macam lah. Nah, ini yang menjadikan saya viral. Katakanlah saat ini secara gaul bisa disebut saya sedang viral. Tapi sepanjang sejarah, siapapun yang sudah viral pasti jatuh, ya, pasti jatuh. Karena apa? Karena kebiasaan kita di masa lalu, ketika ada orang yang terkenal, ketika ada orang viral, ketika ada orang sukses, itu kita tidak suka. Kita berusaha menjatuhkan dia, kita berusaha menjatuhkan mereka. Lah, ini yang membuat orang-orang sukses, orang-orang viral, orang-orang terkenal itu jatuh pada akhirnya. Termasuk saya. Dikarenakan saya sedang viral, maka tidak sedikit orang-orang yang supaya saya jatuh. Namun yang pasti, apapun yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling terkait apa dan bagaimana wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, jika itu tidak sesuai dengan kelakuan yang saya lakukan di setiap saatnya, yang artinya lain di mulut, lain di hati, lain pula kenyataan yang sebenarnya, ini dikarenakan ini tentang suci, dikarenakan ini tentang hidup, tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, tentang Romo, sudah pasti alam semesta akan mengadili saya. Karma akan menghukum saya, Romo akan membinasakan saya. Nabi Isa rela mematikan jiwa raganya ketika dia memperkenalkan tentang ruh suci atau roh kudus kepada seluruh manusia agar tercerahkan. Itulah kebajikan. Itulah kebaikan. Itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang roh. Saya ulang. Mari, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti apalagi menyerah. Mari terus lakukan kebajikan-kebajikan. Kebaikan-kebaikan yang sering saya istilahkan dengan kata-kata menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Apa itu kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo? Apa itu kebajikan? Apa itu kebaikan? Kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, kebajikan atau kebaikan adalah kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk banyak orang, untuk banyak makhluk. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang-orang zaman dulu. Nabi Isa memperkenalkan Roh Kudus
atau roh suci atau roh Tuhan, agar semua umat manusia tercerahkan. Di dalam prosesnya, dia rela mematikan jiwa raganya. Itu kebajikan. Itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nabi Muhammad ketika mengabarkan, ketika mengajarkan akhlak agar seluruh umat manusia hidup memiliki akhlak, berakhlak, Nabi Muhammad rela wajahnya diludahi, rela kedua pipinya ditampar, rela dilempari kotoran hewan. Itulah kebajikan, itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Abdul Jalil yang dianggap menghalangi syiar Wali Songo pada saat itu, agar supaya visi dan misi syiar Wali Songo yang hendak mengislamkan tanah Jawa berhasil, Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang atau Syekh Abdul Jalil rela dimatikan dari dunia ini. Panglima Kebo Iwa. Kebo Iwa adalah manusia setengah dewa. Satu-satunya manusia sakti pada zamannya di Pulau Bali. Tak tertandingi oleh banyak orang. Kebo Iwa adalah pahlawan bagi orang-orang Bali. Kebo Iwa adalah manusia luar biasa bagi orang Bali di dalam sejarah Bali. Ketika Patih Gajah Mada yang membawa visi dan misi menyatukan Nusantara merasa terhalang oleh keberadaan Kebo Iwa untuk kebaikan banyak umat manusia yang pada saat itu sedang direncanakan oleh misi dan visinya Patih Gajah Mada. Kebo Iwa rela mematikan dirinya, rela dibunuh. Itulah kebajikan, itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Agar supaya seluruh putra kekudangane Romo bisa mengenal apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Sebaik mengenal lekuk tubuhnya sendiri. Wong edan bagu rela dihina, dicaci maki, dibuli, difitnah, diadu domba, dimanfaatkan. Sungguh saya rela. Foto-foto saya, nama saya dimanfaatkan di beberapa akun sebagai dukun togel, dukun penggandaan uang, dukun pesugihan. Menipu ke sana sini dengan akun tersebut. Menggunakan foto saya dan nama saya. Entah itu karena niat hendak menjatuhkan saya atau memang sengaja mencari keuntungan. Saya tidak peduli. Dan saya rela diperlakukan seperti itu. Tidak ada satupun yang saya balas. Tidak ada satupun yang saya permasalahkan.
Karena kehidupan di dunia ini adalah tabur tuai. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Karma itu nyata. Jadi untuk apa saya sibuk tentang semua hal itu? Tidak ada satupun yang itu bukan Romo. Artinya terserah Romo. Saya hanya bisa mempertahankan laku suci saya agar tetap manunggal abadi dengan Romo. Tercerahkan kita semuanya. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu. Lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci. Teguh, rahayu, selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Terutama para sedulur, khususnya para kadang, konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih dan salam kebajikan.